Jadi jangan memaksakan sesuatu yang tidak masuk akal. Contoh pemilu serentak kemarin, bagaimana merumuskan menggunakan hasil pilpres sebelumnya untuk pilpres saat ini, gitu kan? Tidak masuk akal. Terima kasih, ini undangannya pertama kali The Voice of Change. Baru akses langsung mendengarkan musik. Iya. Betul kan? The Voice of Change. Betul. Iya, baru akses langsung bunyi suara musik gitu ya. Musiknya milenial. Apa yang dijelaskan Mas Denny Indrayana tadi, ini ada Mas Refli Harun, jadi saya di-update oleh pakar hukum tata negara. Luar biasa, jadi bahasa hukumnya sudah disampaikan dari itu, payung hukumnya, lalu ikhtiar judicial review ya, tentang ambang batas yang adalah quote-unquote gagal gitu ya, tidak diakomodasi kan, gagal. Sehingga terjadilah pemilu serentak 2019 kemarin, yang menghasilkan 2 pasangan calon dan head to head ya. Sekarang tahun 2020 gitu ya, sejak berapa bulan terakhir dilakukan satu revisi undang-undang pemilu. Jadi memori kita ini kan masih fresh gitu ya, mengalami satu pemilu serentak borongan kemarin yang melelahkan, dan terus terang aja tidak hanya lelah tapi sampai pada klimaks kita melihat demokrasi di Indonesia dengan pemilu serentak borongan kemarin tuh amburadul gitu ya. Jadi kalaupun sekarang mau direvisi, revisi ini jadinya harusnya ada muatan-muatan yang betul-betul yang substantif gitu. Jadi bukan sekedar kita akan melakukan revisi gitu ya, diperbaiki, direvisi, lalu revisinya parsial, lalu revisinya sesuai dengan keinginan gitu kan. Kira-kira nanti 2024 itu settingnya seperti apa. Kalau itu halnya menurut saya nggak usah direvisi. Nyape-nyapein, ya kan? Kita harus ngomong lugas saja sekarang gitu. Karena bagaimanapun juga kita tidak diajarkan cerdas dengan demokrasi yang seperti ini. Kalau kita mau demokrasi cerdas ya, upaya hukum saja gagal gitu kan. Jadi demokrasi kita tidak menegakkan hukum kan gitu. Tidak, apalagi disebutkan sebetulnya ambang batas presiden itu tidak tertera dimanapun gitu. Ada uniqueness gitu, ada keunikan di Indonesia. Mungkin negara satu-satunya yang katanya tadi itu mengamalkan atau mempraktekkan, mengaplikasikan sistem PT untuk pilpres gitu. Lalu dicarikanlah rumus-rumusannya untuk menjustifikasi kan itu. Ini pula yang sedang mungkin difikirkan. Lalu kita ikutan gitu ya, bagaimana memikirkan ini. Yang saya pikirkan tentu ya, karena saya bukan pakar hukum, saya ilmuwan politik gitu ya, bukan pengamat, ilmuwan politik. Sedang memikirkan ini judul yang diberikan oleh Voice of Change luar biasa, punch betul gitu ya, ambang batas pilpres, kuasa uang, dan presiden pilihan rakyat gitu ya. Jadi kayaknya ini kalau kita berpikir ini kan sangat kritis gitu. Beberapa catatan yang saya buat antara lain adalah bagaimana landscape desain pemilu kita itu adalah pemilu yang tadi itu rasional, yang logis, rasional, yang proporsional, yang betul-betul ada nuansa bisa dipertanggungjawabkan, gitu loh. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang tidak masuk akal. Contoh pemilu serentak kemarin, bagaimana merumuskan menggunakan hasil pilpres sebelumnya untuk pilpres saat ini, gitu kan? Tidak masuk akal. Pakar-pakar hukum sudah mengatakan itu tidak konstitusional dan macam-macam lah, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tapi jalan terus, gitu kan? Padahal kita membangun demokrasi, membangun demokrasi itu kan membangun peradaban, membangun nilai-nilai, gitu kan? Nilai-nilai budaya, peradaban kita. Membangun satu keterukuran kan gitu loh. Jadi jangan ditarik ke demokrasi yang acak adut kan gitu, sehingga
silang sengkarut. Kita ingin pemilu 2024 nanti, gitu ya. Bahkan yang dekat ini adalah pilkada di 270 daerah itu akan seperti apa? Apalagi ini COVID, gitu ya. Sedang ada COVID-19, gitu. Akan seperti apa? Tentunya desain pemilu, gitu ya. Pasal-pasal ayat yang diaplikasikan sebagai satu revisi itu adalah filosofi, teks dan konteksnya. Gitu. Mestinya. Jadi harus bernuansa seperti itu. Filosofinya dapat, teksnya ada, mengacu pada konstitusi, konteksnya saat ini kita sedang menghadapi COVID dan memasuki pola hidup baru, kan gitu ya. Hidup baru, normal baru gitu ya. Ya enggak tahu pokoknya isinya pola baru lah, hidup baru, karena kita akan menggunakan satu protokol kesehatan dalam beraktivitas dan sebagainya. Nah ini harusnya mulai diantisipasi, disesuaikan seperti itu, sehingga revisi yang memang idealnya kita segerakan gitu ya, sehingga di 2021 sudah dibungkus lah istilahnya, tapi ketika diaplikasikan juga tidak menimbulkan permasalahan. Pertama saya mencatat seperti ini, bahwa desain pemilu dan revisi pemilu 2020 ya yang dilakukan saat ini nih harus syarat dengan visi pembenahan kualitas pemilu untuk jangka panjang. Dengan memikirkan dampak-dampaknya baik positif maupun negatif. Jadi yang kekurangan kita itu selalu memaksakan, ini sepengetahuan saya ketika ikut mengawal panja revisi Undang-Undang Pilkada, gitu ya. Kita memaksakan pasal ayat diaplikasikan juga, meskipun kita tahu dampaknya tidak bagus. Itu yang sebagai intelektual kita mengingatkan, jangan diaplikasikan. Soalnya ini akan mengancam kepentingan nasional kita, gitu kan? Apalagi nanti sovereignty kita, negara kesatuan kita dan sebagainya. Tapi karena syahwat kepentingan gitu ya, politik tadi itu, dan kita tahu yang memutuskan atau menentukan bahkan merumuskan akhir ya dari undang-undang itu kan bukan kita. Kalaupun kita diikutkan itu kan hanya memberikan semacam kontribusi pemikiran dan sebagainya. Tapi keputusan tetap ada di DPR dan eksekutif dan pemerintah. Baik pemerintah maupun DPR sama-sama adalah orang politik kan gitu. Ini partai politik kan gitu. Pasti berpikir untuk kepentingan. Nah, ini yang catatan pertama. Catatan kedua saya menuliskan bahwa sejauh ini revisi undang-undang pemilu itu dilakukan cenderung parsial tanpa memperhitungkan tepat tidaknya, gitu ya, akurat tidaknya ketika undang-undang itu diaplikasikan. Jadi menurut saya mestinya revisi ini harus revisi yang brilian lah, menggunakan satu tidak hanya naskah akademik, tapi bagaimana memprediksi kan gitu ya. Lalu melakukan konsultasi publik dan berkomitmen untuk katakan memunculkan pasal ayat yang betul-betul bisa menjadi reference gitu ya, pembenahan pemilu dan nanti bisa menghasilkan pemilu yang berkualitas. Esensi pemilu itu adalah menghadirkan kompetisi atau kontestasi yang sehat dan beradab dengan mempromosikan integritas dan kualifikasi atau kualitas pasangan calon. Bukan sebaliknya malah mengesankan menutup kompetisi digantikan dengan cara aklamasi gitu ya. Karena calonnya tunggal. Dan itu yang mengapa Mas Denny Indrayana melakukan judicial review hanya karena jangan sampai tunggal calonnya. Jadi kecenderungan untuk lalu aklamasi itu sudah mulai tunggal itu sudah kencang. Nah sekarang kekhawatiran kita semakin besar. Karena apa? Partai-partai besar, partai politik itu dalam munasnya, dalam kongresnya gitu, bahkan memunculkan calon tunggal. Coba sekarang kita menyaksikan PAN calonnya 1, Demokrat juga 1, gitu kan? Nanti partai lain juga seperti itu. Yang lalu juga Golkar 1, gitu kan? Dengan model tunggal-tunggal seperti itu,
berarti bisa dibawa keluar. Jadi hukumnya itu, argumentasinya itu seperti ini sebetulnya. Partai politik itu adalah rumahnya demokrasi. Kalau di internal partai politik tidak bisa menjadi showroom dari rumah demokrasi, di mana suksesi di internal partai tidak dibuka gitu, sehingga pola kaderisasi itu bisa terbaca dari refleksi gitu ya. Banyaknya kader-kader yang bisa dikontestasikan, tidak hanya untuk suksesi internal, tapi juga untuk pilek, pilkada dan sebagainya. Nah, itulah partai yang benar kan gitu. Sehingga dia menjadi partai jangkar dan sebagainya. Tapi kalau partai sendiri sudah di internalnya tidak mau melakukan exercise gitu ya, suksesi yang bisa katakan memberikan pembelajaran, kedewasaan kepada kader-kadernya. Jadi bahwa hanya calon-calon yang oke yang bisa dimunculkan menjadi katakan ketua umum dan sebagainya. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada vote buying di internalnya, tidak ada istilah gizi gitu ya, dan sebagainya. Nah itu baru akan oke ketika pemilu maupun pilkada itu dilakukan. Karena sudah terbiasa melakukan kompetisi kontestasi di internal secara sehat, gitu kan. Begitu keluar antar partai, gitu ya, antar kader, itu sudah elok. Tapi kita tidak. Bahwa catatan kita merah untuk pemilu 2019. Karena apa? Karena baru di tahapan kampanye saja, sudah ada keluhan yang luar biasa, dan bahkan semacam peringatan-peringatan karena narasi, diksi, dan sebagainya, gitu ya, yang dianggap sangat negatif dan bahkan gitu ya, melakukan kampanye hitam. Padahal baru selang mungkin jam atau mungkin tidak sampai 1 hari gitu kan, ada pernyataan bersama di Monas gitu ya, bahwa pemilu ini pemilu damai, pemilu yang menggembirakan gitu kan dan sebagainya, itu langsung disulap saling berhadapan dan saling mencemooh kan gitu. Nah, ini artinya memang kita tidak biasa membiasakan untuk berkompetisi, berkontestasi. Itu yang akan terus mendera mengapa kita tidak bisa move on dalam melakukan pemilu yang berkualitas. Mau diulang apapun dengan model pendekatan desain pemilu yang apapun, mekanisme apapun, kalau seperti itu, gitu ya, dalam arti partai politiknya juga tidak bebenah, menurut saya kita akan stagnasi seperti ini, gitu. Karena itu motivasi revisi pemilu kali ini harus bernuansa untuk mendorong munculnya calon lebih dari 2 pasangan calon. Jadi calon itu harus lebih dari 2 pasangan sebagai ikhtiar transisi, gitu ya, dan pembelajaran demokrasi baik untuk elit maupun masyarakat. Jadi pembelajaran itu jangan diartikan hanya untuk masyarakat, elit pun harus belajar. Bayangkan pemilu usai tapi kontestasi kompetisi tidak henti, kan gitu. Jadi yang puyeng, yang bingung, ya itu juga masyarakat, akhirnya rakyat. Indonesia punya pengalaman pemilu tahun 2024, ini yang kita catat ya, yang diikuti oleh 5 pasangan calon. Jadi banyak sekali waktu itu, 5 pasangan calon, dan 2 putaran. Kita catat pemilu waktu itu meskipun masih menunjukkan ada kekurangan-kekurangan, ya, dan munculnya tentu kecewa bagi yang kalah gitu. Pasca pemilu kita melihat tidak sampai menimbulkan konflik ya atau bahkan kerusuhan politik atau terkoyaknya harmoni dalam masyarakat. Tidak ada. Lara-lara politik yang sampai bagaimana itu tidak ada gitu ya. Di mana masyarakat komunitas berhadapan saling distrust dan sebagainya gitu. Apalagi yang mati banyak sekali gitu enggak ada kan gitu. Karena itu perlu ada pertimbangan yang matang dan perhitungan yang terukur dan pasti tentang penggunaan kalau memang kita tetap gunakan PT. Saya sejak di 2000 berapa ya, 19 ya kalau nggak salah yang diserentakkan itu, ketika serentak menurut saya tidak perlu PT karena PT sudah diterapkan pada parliamentary threshold pada parlemen. Jadi sudah cukup terseleksi sebetulnya. Tapi bukan berarti tanpa catatan, karena kalau sudah dibuka zero ambang batas,
pastinya siapapun ingin calonkan, tidak seperti itu juga kan gitu. Jadi ada catatan-catatan penting yang harus ditambahkan ketika menjadi 0%. Ini catatan untuk pemilu revisi Undang-Undang Pemilu yang kali ini menurut saya harusnya menjamin keberlanjutan pemilu dan prospeknya bagi demokrasi yang terkonsolidasi. Oleh karena itu kalau kita masih mau bereksersis, coba eksersis saja. Kalau masih ditetapkan seperti pemilu kemarin tahun 2019 yang Mas Denny sudah katakan tadi sekitar 20% atau 25% gitu ya suara, berarti akan ada 2 atau 3. Yang lalu juga kita hitung-hitung akan 3, ternyata dikunci, tidak bisa, gitu kan? Dikunci karena apa? Koalisinya itu borongan, berbondong-bondong, ya udah habis, gitu kan? Ini yang susahnya. Sementara di para ketua-ketua umum partai itu juga tidak mudah gitu ya melakukan koalisi. Kita juga bisa memahami lah gitu ya, tidak menutup mata terhadap kepelikan kesulitan dari partai-partai dalam melakukan atau dalam membangun koalisi itu. Nah, cuman memang kita harus bersiap diri kalau dipaksakan 2 pasangan calon lagi head to head, meskipun Pak Jokowi tidak muncul lagi, itu menurut saya akan kemungkinannya itu terjadi lagi adalah mengeras karena lalu ada blok gitu ya, ngeblok yang luar biasa gitu. Terjadi semacam polarisasi yang cukup menonjol. Itu kalau 2 pasangan calon. Memang sekali tapi 1 putaran tapi lara-lara politiknya gitu ya. Social cost kita gitu sangat tinggi. Jadi harga sosial kita itu yang harus kita bayarkan sangat tinggi. Bila PT 0% ya, tak tertutup kemungkinan memang 9 partai politik yang ada di DPR itu akan mencalonkan diri. Nah ini yang perlu mulai diantisipasi, disimulasi lah gitu ya. Ada simulasi ketika 0% apa yang harus kita tambahkan sebagai satu peraturan. Tolong ini mumpung ada Mas Refli sama Mas Denny Indrayana, kira-kira apa yang bisa ditambahkan supaya lalu tidak semacam membuka keran gitu, langsung semuanya bisa mencalonkan, bisa puluhan orang jadi calon presiden. Tidak begitu juga gitu lah. Ini yang juga perlu ditutup kemungkinan yang membludak seperti itu. Tapi kalau PT parlemen threshold-nya itu setengah dari jumlah yang diterapkan di 2019, nah ini yang bisa mendorong sekitar 4-5 pasangan calon. Ini perlu juga disimulasi. Jadi yang kita simulasikan itu adalah nanti dengan menghitung gitu ya, memprediksi kalkulasi-kalkulasi politiknya dan social cost-nya kan gitu. Dan dampak-dampak positif negatifnya. Jadi itu dibagankan lah gitu, disandingkan, dibagankan supaya masyarakat juga ikut gitu ya, mempertimbangkan pilihan opsi-opsi tadi itu. Jadi kalau opsinya itu ditetapkan masih 20-25% seperti itu, akan seperti apa kan gitu. Kalau 0% seperti apa, kalau di bawah sekitar 10-15% akan seperti apa. Nah ini lebih bagus karena dengan demikian kita sudah tahu dampak akibat kalau itu diterapkan. Jadi sebelum memutuskan, kita seharusnya put pressure para perumus itu dan pengambil kebijakan penentu undang-undang pemilu untuk mempertimbangkan juga kekhasan dan karakter Indonesia dengan masyarakatnya yang komunal dan permisif. Jadi masyarakat kita itu meskipun kita mengadop gitu ya, desain pemilu Amerika katakan, tapi masyarakatnya ini bukan masyarakat Amerika. Masyarakatnya ini masyarakat Indonesia yang punya karakter, kekhasan, nilai-nilai budayanya sendiri. Nah, itu juga dipertimbangkan dalam memformulasikan satu undang-undang pemilu karena usernya itu masyarakat yang akan memilih masyarakat yang notabene gitu kan pendidikan rentang waktunya masih di SMP 8 tahun lah. Makanya saya berulang kali mengatakan
berbicara demokrasi di Indonesia berarti berbicara tentang proses pembelajaran gitu ya, proses pencerahan gitu. Jadi kita punya empati lah kepada sesama penduduk Indonesia yang masih belum mengenyam pendidikan tinggi. Karena lalu ada argumentasi ya, baik menurut Huntington maupun Lipset, Martin Lipset, bahwa sebetulnya yang bisa menopang prakondisi, yang bisa menopang demokrasi yang berkualitas nantinya itu adalah sebetulnya pendidikan dan ekonomi. Jadi kondisi ekonomi dan pendidikan yang memadai karena demokrasi itu memerlukan nalar-nalar penggunaan ini ya rasional gitu ya, logika-logikanya, memilih dengan kritis dan sebagainya, itu mau tidak mau memang berkaitan dengan masyarakat yang berpendidikan. Demikian juga ekonominya, supaya tidak menjadi sasaran food buying tadi itu. Pengalaman empirik pemilu ya 2014 dan 2019 dan dampak-dampak ikutannya perlu dicarikan solusi yang tepat dan akurat agar kita tak senantiasa mengulang ya kesalahan yang sama hanya karena mementingkan tujuan jangka pendek tapi merugikan negara dan masyarakat. Jangan sampai kita tertumbuk pada tiang yang sama berkali-kali karena sosial cost-nya itu sangat mahal. Jadi menurut saya ini yang harus digarisbawahi. Karena bagaimanapun juga kita sudah punya pengalaman yang sangat luar biasa ya. Bukan luar biasa bagusnya gitu, kurang bagus gitu. Oleh karena itu jangan diulang lagi. Kalau diulang lagi berarti kita itu sama sekali tidak punya wisdom dalam hidup ini. Karena itu Pilpres harus seiring dengan penguatan sistem presidensial. Jadi dalam arti memang perlu dibatasi jumlah partai yang berkoalisi dalam mengusung dan mendukung pasangan calon. Jadi jangan seperti di pilkada, mereka borong cuman akhirnya muncul satu pasangan calon. Supaya lebih puas lagi dimunculkan dalam undang-undang pilkada, yaitu dibolehkannya itu kotak kosong gitu ya. Kotak kosong melawan pasangan calon manusia bernyawa kan gitu. Dan tragisnya terjadi di Makassar ya, pilkada yang lalu itu ternyata menang kotak kosong tadi yang tidak bernyawa itu. Ini pusing lagi kan gitu. Jadi janganlah membuat undang-undang yang dipaksakan seperti itu. Partai politik punya tanggung jawab, partai politik punya kewajiban gitu ya, dan punya hak dia, luar biasa haknya, dipayungi oleh konstitusi dengan sangat besar. Partai politik maupun gabungan partai politik bisa mengusung presiden, calon presiden gitu kan, calon presiden dan calon wakil presiden sampai ke pilkada calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Jadi betapa besarnya otoritas diberikan kepada partai politik. Sebaliknya, siapapun dalam demokrasi ini ya, yang punya otoritas tinggi, dia juga punya tanggung jawab tinggi. Dan terakhir, hal tersebut ya menurut saya penting supaya tidak ada borongan partai yang diborong lalu berbondong-bondong mengusung hanya satu pasangan calon kan gitu ya. Ini penting karena bisa memberikan peluang pada partai. Jadi kita harapkan kalau sudah katakan kalau berapa ambang batasnya, ya sudah kalau melampaui sedikit sudah cukup. Jadi partai lain berkoalisi juga kan gitu, supaya ada keelokan dalam berkompetisi. Dan ambang batas Pilpres harus rasional dan proporsional. Saya setuju Mas Denny tadi itu. Dan dapat mengurangi kuasa uang ya. Jadi ambang batas Pilpres ini harus rasional dan proporsional dan dapat mengurangi kuasa uang dan menjamin terpilihnya presiden pilihan rakyat. Jadi bukan klaim saja pilihan rakyat itu, tapi pilihan yang sebenarnya dipilih rakyat. Mungkin itu Mas Niko, Mas Niko ya. Ya. Mas Niko, tidak banyak karena bagaimanapun juga kita fokus hanya ke ambang batas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.